Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, hari ini kita akan buat video ceramah agama pengajian, yaitu pada jamaah yang menyelesaikan 3 hari. Ini pesan-pesan terakhir sebelum pulang ke rumah masing-masing. Ada pesan-pesan khusus untuk mereka. Kita saksikan bersama-sama. Untuk pemirsa yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya, share, like, and comment. Terima kasih. Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, karunia-Nya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih gunakan harta kita, diri kita, waktu kita untuk agama ini.
satu nikmat yang sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita dengan usaha dakwah. Usaha para nabi. Usaha yang diteruskan oleh para sahabat. Ini adalah usaha yang mulia. Mengajak manusia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menafikan makhluk, mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, adakah amalan yang lebih utama daripada fisabilillah?" Pertanyaan ini diulang sampai 3 kali. Maka Nabi mengatakan, adakah di antara kalian yang mampu untuk selalu bangun malam tanpa ia tidur, siangnya selalu berpuasa? Permisalan orang yang berjihad fisabilillah ini adalah apa? Kama salil qaim as-shaim, seperti orang yang selalu bangun malam tanpa tidur, dan seperti orang yang selalu berpuasa tanpa berbuka. Maka sahabat mengatakan tidak ada yang mampu. Permisalan orang yang fisabilillah ini ya seperti itu. Malamnya bangun tahajud, paginya berpuasa, terus menerus sampai wapsi, sampai bayan hidayah pulang. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Seorang masyayikh mengatakan, andai saja mulai detik ini kita bersujud sampai hari kiamat untuk mensyukuri kita kenal dengan usaha dakwah, ini belum cukup sujud kita. Syukur kita belum cukup. Maka beruntunglah orang-orang yang istiqomah dalam dakwah, orang-orang yang gunakan dirinya untuk berjuang agama. Maka alhamdulillah kita telah selesaikan program kita 3 hari 3 malam. Ketika Nabi dan para sahabat ini pulang dari satu peperangan, maka Nabi katakan kepada sahabat, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja perang kecil menuju perang yang besar. Perang Badar ini perang yang sangat besar sebenarnya. Allah kirimkan 5.000 malaikat. Jumlah orang kafir ketika itu ada 1.000 orang. Orang muslimin ada 313 orang. Maka sebenarnya ketika Allah turunkan satu malaikat saja sudah cukup untuk membunuh 1.000 orang. Tapi untuk memuliakan Nabi dan para sahabat kaum muslimin, Allah turunkan 5.000 malaikat. Jadi kalau dibagi-bagi, satu orang kafir dihadapi 5 malaikat. Maka pantas ketika itu, ketika ada sahabat ini mengayunkan pedang, pedang belum sampai di leher musuh, kepalanya sudah gelinding, kepalanya sudah pisah dari badannya karena didahului oleh malaikat. Ini perang yang sangat besar sekali. Sampai ketika itu munajatnya Nabi, ketika doa, apa Nabi katakan, ya Allah, kalau engkau hancurkan Taifah ini, golongan yang kecil ini, kalau orang-orang yang sedikit ini engkau hancurkan, maka engkau tidak akan disembah selamanya. Sampai seperti itu. Ini doa Nabi sudah paling pol, supaya pertolongan Allah datang kepada kaum muslimin ketika itu. Maka ada sebagian orang kafir yang melihat malaikat itu turun dari langit, turun ke bumi. Ada sebagian orang-orang kafir yang melihat seperti itu. Ini perang yang besar. Tapi Nabi mengatakan, roja'na min jihadil asghar. Ketika kita keluar ini kita enak sebenarnya, mau baca Quran, nggak diganggu anaknya yang nangis. Ketika kita tahajud, tidak ada yang ganggu. Jadi lebih mudah kita beramal agama ketika kita keluar. Mau 1 hari 10 juz bisa. Semalam suntuk kita mau sholat sunnah bisa. Karena apa? Posisi ketika kita keluar. Jadi amalan-amalan itu mudah sekali. Mau zikir pagi petang, nggak ada masalah. Baca Qur'annya, zikirnya, tahajudnya, mau sholat sunnah terus, 24 jam non stop misalnya. Ini bisa ketika keluar.
Tapi ketika di rumah nanti dilihat, ya. Mau buka Quran, ya, anaknya ngompol, nggak jadi. Ya. Tahajud, malam-malam sudah wudhu, malah dipegang suaminya, nggak jadi. Jadi inilah yang dimaksud oleh Nabi apa? Jihadul akbar, jihad yang besar itu ya ketika kita makomi. Nah, intikoli 3 hari ini bisa mempengaruhi yang 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan ini bagaimana niat lagi, ya, keluar 3 hari lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perang yang besar ini adalah perang memerangi daripada hawa nafsu kita. Ketika bertentangan antara dunia dan agama, antara keluarga dan takaza, ini mana yang lebih didahulukan? Apakah milih daripada takaza ataukah milih daripada pribadi? Maka ini yang akan menentukan jihad yang besar nanti di makomi kita. Maka selama 3 hari sudah digembleng dengan mudzakarah, digembleng dengan taklim non stop 2,5 jam. Maka bagaimana taklim rumah ini hidupkan? Taklim rumah dihidupkan, ini yang akan apa? Mempengaruhi daripada suasana keadaan di rumah kita. Ketika rumah kita ini hidup dengan taklim, hidup dengan amalan-amalan agama, maka akan hidup suasana agama. Ketika hidup suasana agama, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun di rumah kita. Maka ada satu riwayat hadis mengatakan ahli bumi ini melihat langit ketika malam hari ada bintang-bintang. Maka seperti itu juga ahli langit melihat bumi yang rumah-rumah mereka hidup taklim, hidup suasana agama, maka rumah-rumahnya bersinar. Ini dilihat dari langit, dilihat oleh penduduk langit seperti itu. Maka mudzakarah yang sudah disampaikan ini diamalkan. Adab-adabnya, taklim rumah dihidupkan, halaqah Al-Quran, baca Quran 1 juz setiap hari, malam hidupkan daripada sholat sunnah. Ini adalah apa? Orang yang berhasil ketika dia keluar. Tapi ketika amalan-amalan ketika keluar ini kok tidak diamalkan di rumah, ini bukanlah masturah yang berhasil. Karena apa? Amalannya ketika keluar saja. Ketika di rumah sudah kembali seperti biasa. Taklim nggak hidup, Quran nggak hidup juga, nggak hidup amalan-amalan agama. Seperti ketika keluar, maka itu bukan yang namanya berhasil. Maka keberhasilan itu apa? Ketika di rumah bisa mengamalkan apa-apa yang sudah diamalkan ketika 3 hari. Maka kemarin selama 3 hari sudah disampaikan bayan-bayan nasihat. Isinya semuanya adalah untuk apa? Untuk bekal ibu-ibu masturah, amalan ketika di rumah masing-masing. Dari pagi, dari bangun subuh, bahkan sebelum subuh sudah sibuk dengan tahajud, habis subuh ada zikir pagi petang, baca Al-Quran, nanti siang sedikit sholat duha, sholat zuhur, habis zuhur sibuk dengan sholat sunnah, baca Al-Quran dan yang lain-lain. Di sela-sela daripada khidmat kepada suami, khidmat kepada anak-anak, ini diselipkan daripada amalan-amalan agama. Maka itulah yang menentukan seorang masturah, seorang wanita ini berhasil dia ketika keluar 3 hari. Maka niatkan setelah 3 bulan mendatang, niat lagi untuk keluar lagi. Masih katakan Maulana Umar Palanpuri beliau mengatakan usaha dakwah ini apa? Usaha tarbiyah umat secara bertahap untuk menghasilkan sifat-sifat. Maka tidak sekali saja keluar, tapi berkali. Keluar lagi sampai menghasilkan sifat-sifat yang mulia. Ada mudzakarah 6 sifat. Maka ini sudah masuk belum dalam hati kita. Sifat-sifat yang terpuji, sifat qanaah, sifat sabar, sifat-sifat terpuji yang lain, ini sudah kita dapatkan belum? Maka sedikit demi sedikit kita tambah lagi sehingga semakin lama
keimanan kita semakin sempurna, akhlak kita semakin sempurna, muamalah, muasyarah ya, ini semakin sempurna. Tidak lama, mungkin itu saja dari kami sebagai bekal untuk makomi ya, di rumah, dan juga untuk bapak-bapaknya ini juga sama ya. 5 amal makomi bagaimana, usahakan ya, usahakan bisa ikut dalam 5 amal makomi. Itu saja dari kami. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, begitulah video yang kita buat. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dukung channel kami dengan subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.